Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pelanggaran etika bisnis pada PT Pertamina Persero yang beranggotakan saya Safina Elisa Pratama, kemudian rekan saya Salu Rahmasari dan Minara Debi. Yang pertama ada profil perusahaan. Pada tahun 1957, tepatnya pada tanggal 10 Desember, saat pemerintah Indonesia mendirikan PT Perusahaan Minyak Nasional atau Pertamina untuk mengelola lada minyak di Aceh Timur dan Aceh Terngiang. Selanjutnya, pada tahun 1961, Permina ditetapkan menjadi sebuah perusahaan negara atau PN dengan nama PN Pertambangan Minyak Nasional dalam kurung Permina. Selanjutnya, pada tahun 1968, Permina digabung dengan PN Pertambangan Minyak Indonesia atau Pertamin untuk membentuk perusahaan ini dengan nama PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional atau PN Pertamina. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1972, nama perusahaan ini diubah menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau yang sekarang disebut dengan Pertamina pada bulan September 2003 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Perusahaan ini ditetapkan menjadi sebuah persero dan namanya diubah menjadi seperti sekarang. Perusahaan ini memproduksi banyak komoditas seperti bahan bakar, minyak tanah, LPG, LNG, dan petrokimia. Pertamina adalah produsen minyak mentah terbesar kedua di Indonesia. Saat ini, Pertamina memiliki 6 kilang minyak di Indonesia yang memiliki kapasitas produksi gabungan sebesar 1 juta barel minyak per hari. Selanjutnya kita akan bacakan studi kasus tentang PT Pertamina Persero. Penyimpangan prinsip Good Corporate Governance di PT Pertamina Persero. Pada kasus dana pensiun Pertamina yang melibatkan Muhammad Helmi Kamalubis yang menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, menjelaskan bahwa Muhammad Helmi Kamalubis melaksanakan pembelian saham tanpa ada persetujuan dari Syahril Samad selaku Direktur Dana Pensiun Pertamina. Padahal, sudah ada penjelasan tentang pedoman penerapan tata kelola dana pensiun Pertamina. Selanjutnya, kami akan membacakan sanksi. Mahkamah Agung atau MA menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta kepada mantan Presidir Dana Pensiun Pertamina M. Helmi Kamalubis. Helmi dinyatakan korupsi bersama-sama hingga negara merugi mencapai Rp612 miliar. Majelis Kasasi juga menjatuhkan hukuman uang pengganti sebesar Rp46 miliar. Jika uang tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka hartanya akan segera dilelang. Selanjutnya yaitu tanggapan dari kami kelompok 6 atas kasus yang terjadi di PT Pertamina. Yaitu pada kasus di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus mendapatkan rincian tugas dan dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina
adalah pengabaian prinsip kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip korporat yang sehat. Ini berarti dia tidak mematuhi tata kelola perusahaan dan aturan internal yang seharusnya diikuti. Dan dia juga melanggar tanggung jawab yang melekat pada jabatannya.